jamaah, alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang ada di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi di Islam itu Indah. Buat yang baru bergabung kita ingatkan lagi nih, hari ini kita sedang membahas tentang doa-doa agar dikejar rezeki dan dijauhkan ujian hidup yang berat. Wah, pasti senang banget nih semuanya nih. Yuk, yang baru bergabung langsung aja siapin catatannya, dicatat. Mudah-mudahan ini menjadi amalan keberkahan buat kita semua yang menjadi solusi bagi hidup kita nih. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan lagi pembahasan kita pagi hari ini, saya ada sebuah tayangan lagi nih buat jamaah yang ada di rumah. Apa tayangannya? Ini dia tayangannya nih. Lo apa toleh? Lo komedi ki lo mak. Lah kok delok komedi ketemu wong tua kita delok berita apa kuwi jenenge corona kuwi. Rene tak ini. Ketemu lagi bersama saya Rusno untuk menyampaikan kepada masyarakat di era pandemi ini agar menerapkan protokol kesehatan dan new normal. Salah satunya memakai masker. Lah rusak. Mending ning sawah wae. Salah satunya memakai masker. Kalau kita lihat zaman sekarang ini, ya walaupun sudah ditegaskan oleh pemerintah, mungkin siapapun sudah mencoba melakukan sosialisasi tentang bahayanya pandemi ini, masih banyak juga yang menyangka bahwa pandemi ini adalah rekayasa ya. Jadi buat kita semua ini kalau bisa ya lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Ini Masya Allah nih, kita bicara masalah tentang kesehatan nih Ustaz Ahmad Khan. Ya. Bicara masalah kesehatan ini kalau boleh dibilang ini adalah yang paling mahal sebenarnya di antara semua rezeki yang Allah berikan kepada kita. Apa sih kenapa saya bilang gitu? Karena dengan sehat ini kita bisa ngapain aja dan kita bisa menikmati hasilnya. Kalau kita nggak sehat, kita kerja capek-capek banting tulang, hasilnya kita nggak ada. Nah sekarang coba mungkin ada sedikit nih dari guru kita Ustaz Ahmad Khan bicara masalah tentang doa agar diberikan kesehatan dan terhindar dari segala macam wabah penyakit. Mohon izin nih, mumpung sekarang lagi awal tahun juga nih bulan Syafar. Silakan izin. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ditanya doa apa yang dianjurkan untuk kita baca agar kesehatan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sesuatu yang harus kita dawamkan untuk kita baca dan juga harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun ala katsiri minan nas, as-sihah wal faragh." Dua kenikmatan yang banyak sekali dilalaikan oleh manusia. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua waktu luang. Dulu banyak orang yang tidak peduli dengan kesehatannya. Tetapi ketika diberikan ujian penyakit corona, maka hampir semua orang merasakan betapa mahalnya nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekarang alhamdulillah sudah banyak yang sadar diri sehingga betul-betul menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, ya mematuhi protokol kesehatan. Ini termasuk salah satu bentuk ikhtiar dan juga bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu doa apa yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Ya'la, hadis ke-6671, dikisahkan bahwasanya annahu abta'a rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam summa atahu faqala. Di dalam hadis ini dikatakan ada seorang sahabat berjalan bersama Rasulullah dengan rombongan sahabat Nabi, akan tetapi dia tertinggal. Setelah beberapa saat dia datang, Nabi bertanya, kenapa kamu terlambat, tertinggal daripada rombongan? Ada sesuatu yang saya pikirkan ya Rasulullah. Yang pertama adalah kegundahan yang aku rasakan, wasaqam, dan juga saya sedang sakit. Sakit saya belum disembuhkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala uallimuka du'aan adhaballahu anka saqama. Maukah kamu aku ajarkan satu doa yang kalau kamu baca bisa mengangkat penyakit kamu, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, apaan tuh? Lalu kata sahabat, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, bacalah olehmu doa ini, insya Allah Allah akan angkat penyakitmu. Doanya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tawakkaltu 'alallah al-hayyil ladzi la yamut walhamdulillahil ladzi lam yattakhidh shahibatan wala walada walam yakun lahu syarikun fil mulki walam yakun lahu waliyun minadzulli wa kabirhu takbira. Ini doa
insya Allah nanti kita akan tulis. Ya, panjang banget Ya, soalnya. di Ya. medsosnya Islam itu Indah. Ini doa diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad. Panjang mungkin karena kita baru pertama mendengar. Benar, Tetapi benar. kalau sudah kita baca, kita dawamkan, kita amalkan, insya Allah jadi pendek. Amin, Karena amin, ya Allah. segala sesuatu yang kita biasakan itu akan menjadi mudah. Ya, maka baca doa ini kata Nabi, insya Allah nanti penyakitmu akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kesehatanmu akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita mesti baca doa ini, kita dawamkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad. Lalu kata ini sahabat, tidaklah aku amalkan ini doa kecuali setelah itu penyakitku disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, amin amin ya Rabbal Luar alamin. biasa. Makanya Rasulullah ini kalau mau sembuhin langsung bisa. Karena di dalam kitab Burdah Al-Imam Busiri mengatakan kam abrohat bilam sirohatuhu. Berapa banyak orang-orang yang menderita penyakit diusap sama tangan mulia Rasulullah sembuh. Tetapi Nabi mengajarkan bahwa segala sesuatunya itu ada usaha memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terpenting banyak bersyukur, jaga nikmat Allah. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, fa idza kunta fi ni'matin faraha fa innal ma'asi tuzilu ni'am. Apabila engkau diberikan satu kenikmatan oleh Allah, jaga nikmat itu, jangan kamu bermaksiat kepada Allah. Karena ketika engkau bermaksiat, maka nikmat itu akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikasih sehat, gunain buat ibadah, Betul. gunain buat bekerja, gunain buat kebaikan, jangan bermaksiat, nanti sehatnya diambil sama Allah. Allahu Akbar. Jazakallah khair. Makasih banyak Terima ilmunya. Luar biasa nih hari ini nih benar-benar nih ya. Pembahasan kita nih benar-benar ditunggu-tunggu juga nih buat saya. Terutama juga mungkin jamaah yang ada di rumah mempunyai perasaan yang sama dengan saya. Nah sekarang kita mau coba lanjutkan lagi. Kita masih punya tayangan ya. Tayangan dari seseorang yang pengen naik jabatan. Nah tadi seperti dibahas sama guru kita Ustaz Syam nih. Ini tayangannya nih. Kemarin ki rasanya ki pusing banget aku bro. Pusing apa pusing? Iya pusing lah bro. Dari mana ki? Kita di tukang sapu ki 10 tahun. Orang ngelundasku. Lah karepmu keprewe ya Rep. Yo paling ora aku naik jabatan lah. Jangan kali buku wae ora nulis-nulis karo nyekeli duit. Kipas-kipas. Ayam ngene iki. Ya tak ayam banget. Enak banget bro ya. Ya ngomong karo bos wae. Wih, karo bos sih. Iya ini cuma obrolan-obrolan santai. Tapi banyak orang yang di kantor ini juga mungkin merasakan hal yang sama. Ya udah sekian tahun kok gue gak naik-naik jabatan. Sedangkan di tetangga sebelah baru sekian tahun di jabatannya sekarang udah lebih tinggi dari saya. Nah ini mungkin ada dari guru kita Ustaz Syam doanya nih ya. Agar diberikan rezeki terutama untuk bisa naik jabatan nih. Mungkin ada amalannya. Silakan guru kita Ustaz Syam. Terinspirasi dari surah Al-Mu'minun ayat 29. Di situ ada doa daripada Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Nabi Nuh alaihi salam berlabuh dari kapalnya, beliau membaca segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Kemudian waqul, dan katakanlah Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, berikan aku tempat yang berberkah karena Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat itu. Artinya di sini kan kita bicara posisi atau jabatan. Bisa saja arti daripada doa ini mengatakan ya Allah tempatkan aku di posisi terbaik. Dan terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu yang di atas itu terbaik menurut Allah. Karena boleh jadi engkau di posisimu sekarang engkau masih bisa menjaga sholat 5 waktumu. Engkau kalau sudah berada di posisi satu tingkat aja di atasnya, engkau sudah tidak sholat mungkin. Engkau kalau sudah naik lagi jabatannya, engkau sudah tidak mau sedekah mungkin. Karena mungkin yang namanya fasilitasnya lebih banyak, maka membayar orang lebih banyak. Mungkin waktu jabatannya masih rendah di kantor belum dapat yang namanya mobil. Naik jabatannya dapat mobil, berarti dia harus bayar supir. Naik lagi dapat 2 mobil, berarti dia harus bayar 2 supir. Sedangkan dia tidak mampu untuk itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tahu posisi, jabatan, karir yang mana yang lebih pas untuk hambanya. Maka doa tadi surah Al-Mu'minun ayat 29 kita meminta kepada Allah berikan aku posisi yang terbaik karena engkaulah sebaik-baik pemberi posisi. Namun Masya Allah tabarakallah ketika berbicara tentang jabatan ada perdebatan sedikit. Karena Ustadz susah sekarang kalau kita nggak nyuap nggak dapat kita posisi. Kita harus nyuap di mana-mana nyuap. Di mana kita harus bayar gitu ya. Kalau kita nggak nyuap nggak bisa kita dapat. Kalau kita nggak peres sedikit aja kita nggak bisa dapat posisi tersebut. Maka Masya Allah ar-rashi wal murtasyi finnar. Siapa yang menyogok dan yang disogok pasti masuk neraka, pasti masuk neraka, pasti masuk neraka. Tapi di sini bisa dibedakan mana yang dimaksud menyogok, mana yang tidak menyogok. Ada yang menyuap, ada yang membeli
Beda menyuap, beda membeli. Contoh misalnya, ada orang yang punya sawah atau misalnya ada orang yang punya sesuatu yang haknya sebenarnya. Saya misalnya punya mobil, lalu kita tahu hakim yang mengadili ini adalah hakim yang zalim. Maka kita tahu kalau nih orang dia suap ini hakim 5 juta, dia yang punya nih mobil, dia ambil ini mobil. Maka saya sebagai yang punya hak, maka saya harus bayar hakim ini lebih banyak daripada dia. Saya tidak menyuap hakim, tapi saya membeli hak saya sendiri. Misalnya ada satu jabatan, tidak usah tinggi-tinggi jabatan tersebut. Ada satu jabatan, kita tahu ini orang nih masuk jabatan ini, kalau dia yang masuk maka prostitusi halal, miras halal, ini halal. Maka keadaan jadi kacau, sedangkan dia menyuap untuk posisi tersebut. Maka saya yang menganggap diri saya soleh dan tidak akan melegalkan itu, saya harus membayar lebih banyak daripada dia. Itu namanya jihad. Membeli sesuatu jabatan bukan menyuap, tapi membelinya berjihad supaya jabatan itu tidak diambil oleh orang yang salah. Tapi harus jamin diri kita soleh dulu. Jangan sampai kita mengambil jabatan untuk kepentingan diri kita sendiri. Kalau kita bisa menjamin, kalau saya dapat jabatan itu, insya Allah saya bisa memakmurkan rakyat. Insya Allah kampung ini saya bisa naikkan derajatnya. Maka itu bukan menyuap, tapi itu berjihad dengan harta kita. Membeli sesuatu supaya apa? Supaya tidak jatuh di tangan yang salah. Karena sekarang orang salah paham, maka dikuasai sama orang-orang yang tidak benar. Kalau kita membiarkan mereka yang punya uang dengan pemikiran yang menguntungkan diri mereka sendiri mengambil jabatan, maka kapan orang-orang saleh ini memimpin? Kapan orang-orang baik ini punya wewenang untuk yang namanya memperbaiki bangsa dan masyarakat? Maka Masya Allah, posisi yang terbaik adalah terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya ketika Nabi Nuh alaihissalam berlabuh, maka Nabi Nuh meminta, ya Allah, sebelumnya saya berada di tempat yang mana mereka tidak mau menyembahmu ya Allah, maka tempatkan aku di tempat mereka yang banyak menyembahmu ya Allah. Maka minta posisi sama Allah, ya Allah, berikan saya karir, jabatan yang membuat saya tidak menjauhi sholat 5 waktu, yang membuat saya tidak menjadi pelit, yang membuat saya menjadi lebih dermawan. Iya, jadi gak boleh suuzon juga. Gak boleh suuzon. Ya, karena kalau belum misalnya seandainya naik jabatan juga belum tentu makin takwa sama Allah, takutnya malah makin menjauh. Allah lebih tahu segalanya. Betul. Tapi kita usaha boleh Iya tadi dong, ya, iya berdoa dong. boleh, Ada ikhtiar doanya boleh, kan? dan ada doanya tadi sudah dibacakan oleh guru kita. Nah sekarang kita mau coba lanjut lagi, kita mau coba menjawab jamaah yang mau curhat online, yang sudah mengirimkan ke pertanyaannya ke sosial media Islam Itu Indah ataupun ke email Islam Itu Indah. Nah sekarang kita akan mencoba menghubungi yang bersangkutan. Assalamualaikum, selamat pagi, sudah tersambungkah? Halo. Halo Pak Ustadz, waalaikumsalam. Iya, silakan Ibu curhatnya. Pak Ustadz, rumah tangga saya diuji cobaan, suami saya tidak bekerja. Sampai-sampai orang tua saya mengusir suami saya karena banyak hutang dan tidak kerja. Nah, kalau kita pengen ketemu, kita harus sembunyi-sembunyi. Saya tanyakan, apakah saya dan suami saya harus melakukan ijab kabul lagi, Pak Ustadz? Oke, itu aja pertanyaan Ibu. Dan gimana agar suami saya dapat bekerja kembali, Oke. dan dapat membayar utangnya dengan segera. Amin. Dan kita bisa lagi bersama. Iya, yang jelas yang pertama ya suaminya Ibu suruh nonton dulu Islam Itu Indah. Mertuanya juga telepon, Bu tolong nonton Islam Itu Indah sekarang. Ini mudah-mudahan jadi solusi. Jadi ya, pertanyaannya Ibu ini tadi ya, mungkin buat guru-guru kita nih yang menjawab nanti Ustadz Ahmad Khan dan juga Ustadz Maulana. Ini Ibu ini punya suami ini diusir gara-gara nganggur sama orang tuanya. Nah ini gara-gara masalah diusir ini sama orang tuanya sampai Ibu ini mau ketemu ngumpet-ngumpet, betul ya Bu ya? Ya ini saya coba mentranslate aja. Terus selanjutnya adalah pertanyaannya Ibu, apakah saya harus ijab kabul lagi dengan kenyataan seperti itu? Terus yang kedua adalah pertanyaannya bagaimana suaminya bisa cepat dapat kerjaan, doanya apa, atau mungkin apa yang harus dilakukan amalannya. Dari guru kita Ustadz Ahmad Khan dulu, silakan dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, di antara penyebab putusnya akad pernikahan diterangkan di dalam fikih bahwasanya talak, khulu, ila, zihar, li'an, lalu kemudian ada yang namanya fasakh dan juga ada yang namanya kematian. Nah jadi kalau nggak ada salah satu di antara hal yang tadi saya sebutkan, berarti nggak harus ijab kabul lagi karena kan nggak ada ya salah satu pemutus daripada akdun nikah. Sedangkan kan nggak ada perceraian ketika itu, cuma diusir aja, maka nggak perlu ijab kabul lagi ya, kecuali kalau ada salah satu dari yang 7 tadi pemutus akad nikah. Lalu kemudian apa yang harus dilakukan? Di dalam kitabnya Habib Sa'ad Al-Idrus, Kaifatakunu Ghaniyan, dijelaskan banyak hal. Di antaranya yang pertama bertakwa kepada Allah, lalu kemudian banyak baca Al-Quran,
perbanyak zikir, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, lalu kemudian juga perbanyak silaturahim. Insya Allah rezekinya bakal diberkahi nama Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya apa? Pantengin sampai segmen akhir, karena insya Allah akan kita bahas doanya. Iya, ini dari Ustadz Maulana ada yang mau ditambahkan, silakan dulu kita. Kalau tadi sudah dibahas banyak hal sama Ustaz Ahmad, kan saya tinggal menambahkan sedikit yang gini, ibu. Iya Pak Ustadz. Gini, saya minta ibu usahakan suami ibu menyambung silaturahmi lagi sama keluarga ibu atau orang dalam hal ini orang tua. Karena salah satu penyebab rezeki itu mandet atau pekerjaan itu susah didapat karena memutus silaturahmi. Nah, ada baiknya ibu yang baik hati, yang sayang sama suami, tolong damaikan antara orang tua ibu dengan suami ibu. Itu paling utama itu. Nah, caranya bagaimana? Timbulkan rasa kasih, timbulkan rasa sayang, dan timbulkan yang ketiga apa? Bentuk perhatian. Sekali lagi, bentuk perhatian. Jadi ibu adalah orang yang bisa mendamaikan. Caranya apa? Ibu menceritakan kebaikan suami di depan orang tua ibu. Begitu pula sebaliknya, ceritakan kebaikan orang tua dalam hal ini mertuanya, suami ibu, kepada suami ibu. Bapak kangen banget, sebenarnya sayang banget sama kita. Jadi gini, usahakan damaikan dulu. Setelah itu selesaikan konflik itu selesai, insya Allah selesai semua urusan itu. Itu yang paling utama. Ya Bu ya. Kalau pernikahannya sudah aman, tadi saya samatkan sudah jelaskan aman, tidak usah nikah lagi karena sudah aman. Yang kedua, doanya nanti insya Allah akan ada disampaikan. Dan yang saya minta amalannya adalah sambung silaturahmi. Itu paling aman. Iya, oke. Ibu, gimana Ibu sudah puas dengan jawaban dari guru-guru kita? Sudah puas Ibu ya? Ibu terima kasih banyak ya, pertanyaannya bagus banget. Gimana mungkin? Apalagi tuh Bu? Udah? Untuk buat agar kita cepat lunas Pak Ustadz. Doa supaya dibayar utang tadi sudah di surah At-Talaq ayat 2 dan 3 dibaca Betul, 1000 kali dari jam 2 tengah malam sampai jam 4 subuh. 2 jam. Baca 1000 kali. Surat Taubat ayat 2 dan 3 ya Bu. Iya. Wa may yattaqillah. Ya. Ya nanti Pokoknya buka surat nanti Taubat. dibuka aja Al-Qur'annya, nanti dipantengin aja Islam itu Indah sampai selesai ya Bu ya. Tadi udah ada juga yang sudah dijawab oleh guru-guru kita, mungkin Ibu belum bergabung tadi. Sekarang dipantengin terus. Terima kasih banyak buat Ibu ya. Jazakillah khairan kasiran, makasih banyak, mudah-mudahan berberkah juga pertanyaannya tadi, bisa jadi pelajaran juga buat yang lainnya. Amin amin ya robbal alamin. Nah sekarang saya mau lanjut lagi bertanya sama Ustadz Maulana. Nah, apa itu? Ini di dalam Al-Quran, ini kan kita selalu baca, harta dan keluarga ini merupakan ujian bagi kita. Ujian bagi kita. Udah harta banyak, anak banyak, nggak taunya nih anak bermasalah semuanya ya kan. Yang begini, yang begitu, nauzubillah. Nah sekarang ada nggak doanya ya supaya harta dan juga keluarga kita ini nggak jadi ujian, malah jadi keberkahan buat kita. Nah, buat yang di rumah, sekarang saya mau bacakan doa supaya terhindar dari bahaya dan terlindung buat diri dan keluarga setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini. Jadi yang di rumah jangan kemana-mana, tetap siapkan pulpen dan catatannya ya, dan juga bukunya. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.